Shalom dan selamat malam sahabat PKLU GPIB dimanapun berada. Jumpa lagi dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Hari ini Senin 15 April 2024. Perkenalkan, nama saya Maria Esheni Sirait Loho, anggota PKLU GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita minta pertolongan kuasa Roh Kudus agar kita dimampukan untuk dapat membaca, mendengar, dan merenungkan serta menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami muliakan, di malam yang indah ini tak putus-putusnya kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaanmu, penyertaanmu, dan segala campur tanganmu dalam semua aktivitas-aktivitas dan rencana-rencana kami dari pagi sampai malam hari ini. Saat ini kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan arti kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan kuasa Roh Kudus agar kami dapat membaca, mendengarkan, merenungkan akan arti kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Oma dan Opa, pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat 14 sampai dengan 21 yang menyatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel, demi kamu aku mau menyuruh orang ke Babel dan menurunkan orang-orang Kasdim sebagai pelarian, semuanya ke dalam kapal-kapal diiringi jeritan mereka. Akulah Tuhan yang maha kudus, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang membuat jalan melalui laut dan lintasan melalui air yang dahsyat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga pasukan yang gagah perkasa. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit lagi. Mereka mati, dipadamkan bagaikan sumbu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku, serigala dan burung onta, sebab
Aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adapun tema renungan kita malam hari ini diberi judul Pembaharuan Allah sedang kerjakan. Ada dua kata yang memiliki pengertian hampir sama, yaitu kata perubahan dan pembaharuan. Dua kata ini kalau kita dengar begitu saja pengertiannya tidak jauh berbeda. Tetapi kalau kita melihat dari pengertian kata dasarnya, maka kata-kata tersebut memiliki perbedaan yang mendasar sekali. Kata perubahan dari kata dasar ubah. Kata ubah memberi pengertian menjadi lain. Sedangkan kata pembaharuan dari kata dasar baru, artinya sebelumnya belum ada. Ketika mendapat awalan dan akhiran, maka kata baru akan memiliki arti seperti pembarui. Artinya yang sudah ada diberikan arti baru. Sedangkan kata pembaharuan berarti sebuah proses untuk memberikan makna baru dari yang sudah ada. Ketika dikatakan Allah melakukan pembaharuan, berarti Allah sedang melakukan suatu proses pembaharuan dalam kehidupan manusia. Seperti kita ketahui, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka seluruh karya Allah dalam diri manusia sudah rusak. Maka melalui Yesus Kristus, Allah pun melakukan suatu proses pembaharuan itu. Tentulah cara Allah ini sama sekali kita tidak mengerti. Karena Allah melakukan suatu proses dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Manusia yang lama telah rusak akibat dosa. Kini manusia baru diciptakan Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati telah memberikan makna baru dalam hidup manusia yang sedang dikerjakan oleh Allah sendiri dan disempurnakan. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus telah membawa pembaharuan dalam kehidupan umat manusia, bahwa dahulu mereka adalah orang-orang yang seharusnya mendapat hukuman kekal, tetapi melalui Kristus proses pembaharuan dimulai. Jadi setiap orang yang percaya akan memperoleh pembaharuan, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Cobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidup. Oma, opa, dan sahabat-sahabat PKRU yang terkasih,
di dalam Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kasih di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami semua. Kami sudah boleh membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami sudah boleh merenungkan akan arti kebenaran firman-Mu. Kami percaya akan campur tangan Tuhan dan pertolongan kuasa Roh Kudus. Kau mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Dewan PKLU yang telah menyusun program-program PKLU yang akan diberlakukan untuk semua anggota PKLU dimanapun berada. Kami percaya akan campur tangan-Mu. Kami semua anggota PKLU GPIB di Indonesia ini mampu melakukan akan apa yang telah dibuat oleh Dewan PKLU untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya sampai masa tua kami, Engkau tetap, dan sampai putih rambut kami, Engkau menggendong kami. Engkau telah menjadikan dan akan menanggung kami. Engkau akan memikul dan menyelamatkan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bawa semua syukur permohonan ini hanya kepadamu. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang selalu mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma dan Opa, serta sahabat-sahabat PKLU yang dikasihi Tuhan, demikianlah program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.